Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Wisandi. My NPM is 2341102A. I'm from class MNG 23C. In this video, I will explain a little about business feasibility study. The first is the understanding. A business feasibility study is an analytical process to assess whether a business idea can be successfully implemented. This study evaluates the potential profits, risks, and prospect of the business survival. This becoming an important basis before starting a business. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses analisis menyeluruh yang bertujuan untuk menilai apakah sebuah ide bisnis layak untuk diwujudkan. Melalui studi ini, berbagai aspek penting seperti potensi pasar, kelayakan teknis, kebutuhan finansial, aspek hukum, dan faktor lingkungan dianalisis secara mendalam. Next is the purpose of a business feasibility study. One is to know the possibility of business success. Two, to identify and minimize risks. 3. To help in the preparation of a focused business plan. And the last one, to convince investor or third parties to support the business. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui kemungkinan keberhasilan bisnis. Studi kelayakan membantu memperkirakan apakah ide bisnis memiliki peluang untuk sukses di pasar yang nyata dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan konsumen, kekuatan pesaing, tren industri, dan potensi pasar. Calon pengusaha bisa lebih yakin bahwa bisnis yang direncanakan memiliki prospek yang baik untuk berkembang dan bertahan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi serta meminimalkan resiko. Setiap bisnis pasti memiliki risikonya masing-masing, baik dari segi keuangan, operasional, hukum maupun pasar. Studi kelayakan bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko tersebut sejak awal. Setelah diidentifikasi, strategi pencegahan atau penanggulangan dapat dirancang agar dampaknya terhadap bisnis dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu membantu penyusunan rencana bisnis secara terarah. Dengan data analisis yang diperoleh dari studi kelayakan, penyusunan rencana bisnis bisa dilakukan dengan lebih sistematis dan realistis. Setiap langkah usaha akan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, mulai dari pemilihan target pasar, penentuan harga, hingga strategi operasional dan pengelolaan keuangan. Yang terakhir, yang keempat, meyakinkan investor atau pihak ketiga untuk mendukung usaha. Laporan hasil studi kelayakan menjadi alat penting untuk menunjukkan bahwa bisnis yang akan dijalankan telah melalui proses analisis yang matang. Ini akan meningkatkan kepercayaan dari investor, lembaga keuangan, atau mitra bisnis sehingga mereka lebih yakin untuk memberikan pendanaan atau dukungan yang dibutuhkan. Next is the aspect assessed in a business feasibility study. One is market and marketing aspect. How big is the market opportunity and marketing strategy? 2. Technical and operational aspect, feasibility of production location and operation. 3 is financial aspect, capital recruitment, profit projections, and financial risks. 4. Legal aspect, legality of the business and recruit permits. 5. Environmental aspect, impact of the business on the surrounding environment. And 6. Management and HR aspect, readiness of the organizational structure and workforce. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis itu ada 6. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menilai seberapa besar peluang pasar untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan. Analisis dilakukan terhadap kebutuhan konsumen, segmentasi pasar, tingkat persaingan, serta tren yang sedang berkembang. Selain itu, strategi pemasaran seperti promosi, distribusi, dan penetapan harga juga dirancang untuk memastikan produk mampu bersaing di pasar. Yang kedua yaitu aspek teknis dan operasional.
Aspek ini berfokus pada kelayakan teknis dari produksi atau penyediaan layanan. Penilaian dilakukan terhadap pemilihan lokasi usaha, kebutuhan peralatan, teknologi yang digunakan, proses produksi, serta efisiensi operasional. Tujuannya untuk memastikan bahwa operasional bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek ini menilai kebutuhan modal awal, estimasi biaya, operasional, serta proyeksi pendapatan dan laba. Analisis keuangan meliputi perhitungan balik modal, payback period, tingkat pengembalian investasi (ROI), dan risiko finansial yang mungkin dihadapi. Dengan analisis ini dapat diperkirakan apakah bisnis layak secara finansial. Selanjutnya, aspek hukum. Aspek hukum mengevaluasi kepatuhan bisnis terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencangkup kelengkapan izin usaha, legalitas badan usaha, hak paten, perlindungan merek, serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi agar bisnis dapat berjalan secara sah dan aman dari masalah hukum. Yang kelima, aspek lingkungan. Aspek ini menilai dampak bisnis terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha, termasuk di dalamnya analisis terhadap kemungkinan pencemaran, penggunaan sumber daya alam, dan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Bisnis yang ramah lingkungan tidak hanya lebih diterima masyarakat, tetapi juga berpeluang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dan yang keenam terakhir, aspek manajemen dan sumber daya manusia (SDM). Aspek ini mengkaji kesiapan manajemen dan tim yang akan menjalankan bisnis. Penilaian meliputi struktur organisasi, kualitas dan jumlah tenaga kerja, serta kompetensi tim manajerial. Juga sistem rekrutmen dan pengembangan SDM. Manajemen yang solid menjadi kunci utama keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis ke depannya. Next is the benefits of a business feasibility study. One is profits and overview of the opportunity and risks that may be faced. 2. Help business owners make more informed discussion. 3. Facilitates optimal record management. 4. Attract potential investor with strong data and analysis. Jadi ada manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu memberikan gambaran peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi. Studi kelayakan membantu bisnis memahami kondisi pasar, tren konsumen, kekuatan pesaing, serta tantangan lain yang mungkin muncul. Dengan informasi ini, pemilik usaha dapat mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan dan mengantisipasi ancaman yang bisa menghambat perkembangan bisnis. Yang kedua, membantu pemilik usaha untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan data analisis yang lengkap, pemilik usaha dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya insting atau perkiraan. Ini mencangkup keputusan terkait jenis produk, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga ekspansi bisnis di masa depan. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan sumber daya secara optimal. Studi kelayakan memberikan gambaran kebutuhan sumber daya, baik manusia, modal, maupun aset lainnya, sehingga penggunanya dapat direncanakan dan dioptimalkan dengan lebih efisien. Ini membantu menghindari pemborosan dan meningkatkan produktivitas usaha. Yang keempat, menarik perhatian calon investor. Dengan data dan analisis yang kuat, investor atau pihak ketiga biasanya membutuhkan bukti bahwa bisnis memiliki prospek cerah. Studi kelayakan yang komprehensif menunjukkan bahwa ide bisnis telah diuji secara serius, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan atau memberikan dukungan. The last one is the conclusion. A business feasibility study is a very important first step before starting a business. By conducting an in-depth analysis of various aspects, a business has a great chance of success and survival in the long term. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah langkah awal yang sangat penting sebelum membuka sebuah usaha. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, bisnis memiliki peluang lebih besar untuk sukses dan bertahan dalam jangka yang panjang. Okay, that's enough of my understanding about business feasibility study, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.